pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 1 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, aksi unjuk rasa damai warnai Hari Buruh di sejumlah daerah di Aceh. Kemudian sistem desil mulai diterapkan, pasien peserta BPJS nonaktif tetap bisa berobat. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Munda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Banda Aceh diwarnai konvoi aksi damai yang menyuarakan tuntutan kesejahteraan pekerja. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap 1 Mei diperingati di kota Banda Aceh dengan menggelar konvoi yang melibatkan Aliansi Buruh Aceh, Federasi Serikat Pekerja, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Aksi tersebut dipusatkan di kawasan Taman Sari Banda Aceh dengan membawa berbagai tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Indonesia, khususnya di Aceh. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Habibie Insen, mengatakan dalam momentum May Day, pihaknya kembali mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Di antaranya adalah menyuarakan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar segera disahkan. Dan itu sudah janji Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan Oktober 2026 rampung. Karena putusan MK 168, Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah putusan MK 168 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, klaster tenaga kerja itu tidak berlaku lagi, harus selesai selama 2 tahun. Jadi itu menjadi poin pertama kami untuk kami suarakan dalam kegiatan May Day 2026. Selain itu, buruh juga menyoroti sejumlah isu penting lainnya, seperti penghapusan sistem kerja outsourcing, penolakan upah murah, serta dorongan kepada pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 190 terkait kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Mereka juga menyuarakan upaya pemberantasan korupsi melalui pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Melalui peringatan Hari Buruh ini, para pekerja berharap pemerintah dapat lebih serius memperhatikan hak dan kesejahteraan buruh, sehingga tercipta kondisi kerja yang adil, aman, dan layak di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan donor darah dilaksanakan dalam memperingati Hari Buruh di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Peringatan Hari Buruh Internasional May Day di Banda Aceh berlangsung kondusif, bahkan dirangkai dengan bakti sosial berupa donor darah dan layanan kesehatan yang berpusat di Taman Bustanus Salatin atau Taman Sari pada Jumat 1 Mei 2026. Pada lokasi peringatan turut tersedia layanan Posko Peduli Polresta Banda Aceh yang melayani para buruh untuk pemeriksaan kesehatan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia DPW VSPMI Aceh Habibie Insen menjelaskan, organisasi buruh
Buruh Aceh sudah melaksanakan berbagai kegiatan sejak 23 April dan puncaknya pada 1 Mei. Adapun dalam kegiatan ini turut dibagikan santunan bagi ahli waris buruh yang meninggal dunia. Donor darah ya, sebagai bakti sosial, dan juga beberapa agenda kegiatan diantaranya penyerahan klaim santunan kematian bagi ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Nanti kami bekerja sama dengan BP Jam Sostek sekaligus mengkampanyekan pentingnya jaminan sosial. Habibie menyebut di antara isu yang disuarakan oleh para buruh adalah mendesak pemerintah untuk segera sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Selanjutnya mendorong penghapusan sistem kerja outsourcing serta menolak upah murah. Di antaranya adalah menyuarakan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru agar segera disahkan. Dan itu sudah janji Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan Oktober 2026 rampung. Karena putusan MK 168, Undang-Undang Ketenagakerjaan, setelah putusan MK 168 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, klaster tenaga kerja itu tidak berlaku lagi, harus selesai selama 2 tahun. Pihaknya turut meminta perlindungan bagi pekerja dari segala bentuk tindakan kekerasan maupun pelecehan seksual, termasuk pemberantasan praktik korupsi. Dari Banda Aceh, Isi Melidia Putri melaporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Kondisi kehidupan mayoritas buruh di Aceh, khususnya di Loksmawe dan Aceh Utara, masih jauh dari yang namanya kesejahteraan. Berikut informasinya disampaikan rekan Robi Handoko. Kondisi kehidupan mayoritas buruh di Aceh, khususnya di Loksmawe dan Aceh Utara, masih jauh dari yang namanya kesejahteraan. Hal itu diduga karena kurangnya ketersediaan lapangan kerja. Demikian disampaikan oleh Divisi Advokasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Aceh Normal Tarigan kepada RRI. Selain itu, kata Normal Tarigan, persaingan ekonomi global yang tinggi juga menjadi faktor ukuran tingkat kesejahteraan para buruh. Mewakili suara buruh di Aceh, khususnya di Loksmawe dan Aceh Utara, Normal Tarigan berharap kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat memecahkan persoalan tersebut demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya kesejahteraan buruh di Aceh ini sekarang ini bisa saya katakan tadi masih kurang sejahtera ya, karena apalagi lapangan pekerjaan pun kita masih berkurang, itu persaingan secara ekonomi global pun kita masih tinggi sekarang ini. Jadi harapan daripada buruh sekarang ini adalah maunya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitasnya. Lebih lanjut dikatakan Normal Tarigan, saat ini Kabupaten Aceh Utara dan juga Kota Loksmawe memiliki pengangguran yang cukup tinggi. Hal itu membuktikan bahwa soal kesejahteraan masih mendominasi untuk dijadikan misi utama bagi siapapun, terutama pemimpin daerah serta pemerintah, dalam mencari jalan keluar terhadap permasalahan sosial tersebut sehingga hadirnya kesejahteraan bagi buruh. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma mendesak pemerintah kota Pemko Banda Aceh segera mengevaluasi dan menertibkan izin operasional seluruh tempat penitipan anak serta lembaga pendidikan anak. Dan berikut laporan disampaikan rekan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman yang akrab disapa Haji Uma angkat bicara terkait kasus penganiayaan balita di sebuah tempat titipan anak di Banda Aceh dan mendesak pemerintah kota Pemko Banda Aceh untuk segera melakukan evaluasi dan menertibkan izin operasional seluruh tempat penitipan anak serta lembaga pendidikan anak usia dini PAUD di wilayah tersebut. Menurut Haji Uma, langkah evaluasi ini dinilai mendesak guna mencegah terulangnya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan dan pengasuhan sehingga tidak menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Seharusnya tempat titipan anak menjadi tempat yang aman, nyaman serta penuh kasih sayang bagi tumbuh kembang anak tersebut, bukan justru menjadi tempat yang membahayakan. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan screening proses perizinan usaha tempat titipan anak dan PAUD harus diperketat. Tidak hanya soal administrasi di awal, tetapi juga pengawasan berlanjut yang melibatkan masyarakat sekitar. Peristiwa tentang penyiksaan terhadap anak balita di Banda Aceh, kita mengecam keras
kejadian ini karena seharusnya tempat penitipan anak PAUD itu betul-betul dapat melindungi anak, sehingga potret yang kita lihat yang perlu ditindak tegas oleh aparat terkait. Nah, supaya ke depan tentu kita harus mengantisipasi persoalan ini, terutama sekali untuk pemerintah daerah harus bisa men-screening terhadap tempat penitipan anak atau PAUD. Haji Umar menyebutkan pengawasan ketat terhadap seluruh tempat penitipan anak sangat penting guna mencegah terjadinya kembali presiden buruk tersebut. Selain itu, meminta kepolisian menindak tegas pelaku sesuai dengan regulasi yang berlaku karena tindakan penganiayaan secara jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Loks Mawe kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Peringkat pemerintah Aceh Tengah resmi menutup pembahasan LKPJ Bupati tahun 2025. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Sanusi. Ketua DPR Aceh Tengah Fitriana Mugi resmi menutup pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Aceh Tengah tahun anggaran 2025 melalui sidang paripurna di ruang sidang DPRK setempat kemarin. Sidang ini menjadi penutup rangkaian pembahasan selama 6 hari, di mana setiap komisi DPRK menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut mencakup pelayanan publik, pengelolaan program, serta penguatan sektor ekonomi dan sosial. Bupati Aceh Tengah beserta jajaran turut hadir menegaskan komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Rekomendasi DPRK dipandang sebagai dorongan konstruktif agar pemerintah semakin efektif dalam menjalankan pembangunan sesuai visi dan misi daerah. Tahu Bupati itu memberikan pertanggungjawaban melalui DPRK, dan ini dibahas bersama anggota DPRK, dan ini dibahas juga beberapa komisi. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah ini merupakan rujukan kita untuk menjadi evaluasi kepada seluruh jajaran yang ada di eksekutif. Dan insya Allah ini tetap kita akomodir sebagai bahan pertimbangan kita bahwa sesuai dengan rekomendasi ini, poinnya adalah DPR adalah dipilih oleh rakyat, Bupati dipilih oleh rakyat, kami bertanggung jawab kepada rakyat, tapi eksekusinya adalah beberapa OPD yang harus kita evaluasi. Fungsi DPRK ini bagus sekali, dan kami memberikan apresiasi bahwa DPR telah melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Penutupan ini menjadi momentum penting yang menandai sinergi DPRK Aceh Tengah dan pemerintah daerah dalam menjaga arah pembangunan. DPRK berharap rekomendasi yang dihasilkan segera diimplementasikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh atau DRKA gelar fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan terpadu di Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh DRKA bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah menggelar aksi jemput bola untuk mempercepat dan mendekatkan akses pelayanan dokumen kependudukan di kantor Camat Kute Panang Rabu 29 April 2026. Kegiatan tersebut juga nantinya akan digelar di Kecamatan Selihnara pada 30 April 2026 dan Pegasing pada 1 Mei 2026. Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Teguh Sarbaini mengatakan program tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan pemulihan dokumen kependudukan pasca bencana hidrometeorologi. Masyarakat difasilitasi untuk melakukan penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak saat bencana. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengejar cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama KTP elektronik bagi warga yang telah memasuki usia 17 tahun untuk dapat melakukan perekaman. Hari ini kegiatan kita adalah melakukan bola dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Di mana masyarakat yang terdampak itu coba kita fasilitasi untuk mengganti semua dokumen. Tapi di samping itu juga kita melakukan mengejar cakupan kepemilikan. Jadi masyarakat yang mungkin sudah berumur 17 belum melakukan perekaman, maka ini kesempatan untuk segera kita lakukan rekaman. Kemudian kita akan berikan KTP kepada bersangkutan. Hal ini adalah untuk mendekatkan akses masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil yang mungkin harus ke Takengon, tapi dengan kehadiran Dukcapil ke kecamatan ini, maka masyarakat bisa langsung kita fasilitasi, kita rekam, dan kita berikan dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga, Fadli, menyambut baik program tersebut karena mempermudah masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kependudukan.
Ya, tanggapannya terhadap pelayanan kita pada hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat memuaskan. Hasilnya Ada rekam KTP, ada kartu keluarga, akte, ada BPJS, Pak ya? ya lengkap semua. Bapak rencana mengurus apa ini, Pak? Ya, Bapak rencana mengurus apa? saya nggak nemani mertua buat KTP, KK sama BPJS. Itu karena hilang juga, walaupun karena orang tua lama nggak dibuat, baru ini buat. Melalui fasilitasi ini, pemerintah Aceh berharap angka cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Aceh Tengah dapat mencapai target nasional. Sinergi antara provinsi dan kabupaten ini diharapkan terus berlanjut melalui inovasi-inovasi pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Selanjutnya kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar, pemberlakuan sistem berobat berdasarkan desil mulai diterapkan di Sabang sejak 1 Mei 2026. Masyarakat diminta tidak khawatir karena pelayanan tetap diberikan termasuk bagi pasien BPJS non-aktif. Berikut laporan Diah Novritaria. Pemerintah mulai menerapkan sistem berobat berdasarkan desil bagi peserta BPJS Kesehatan di Kota Sabang sejak 1 Mei 2026. Kebijakan ini bertujuan agar layanan kesehatan dapat diberikan lebih tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat. PIC Elektronik Data Badan Usaha atau EDABU RSUD Sabang Riswanto mengatakan pelaksanaan kebijakan tersebut sejauh ini berjalan lancar di lapangan. Ia menyebut belum ada laporan terkait kendala pasien dengan status BPJS non-aktif saat berobat. Untuk saat ini itu belum ada masalah, belum ada pelaporan dari medical record dari IGD itu ada pasien yang non-aktif BPJS-nya. Setiap pasien yang non-aktif BPJS-nya itu di IGD kita tetap layani. Kita layani, administrasi nanti ke belakang. Nanti kan ada petugas yang di MR-nya itu yang menghubungi saya untuk, oh ini pasiennya yang non-aktif BPJS karena desilnya 1-7 gitu non-aktif. Saya yang aktifkan. Riswanto menjelaskan untuk kategori desil 1 hingga 7 akan dibantu proses pengaktifan oleh petugas di RSUD Sabang. Sedangkan pasien dengan desil 8 hingga 10 diarahkan untuk mengurus secara mandiri ke pihak BPJS. Sementara itu untuk layanan rawat jalan atau poli, status kepesertaan umumnya sudah terdeteksi sejak di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Sehingga saat dirujuk ke rumah sakit, proses pelayanan dapat langsung berjalan tanpa kendala administrasi. Salah satu warga Sabang, Ridwan, menilai pelayanan kesehatan di Kota Sabang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ia mengaku belum menemukan adanya kendala berarti yang dirasakan masyarakat. Alhamdulillah selama ini kok saya perhatikan pelayanan sangat baik, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Terus warga juga belum ada yang melapor bahwasanya bermasalah di pelayanan. Ya selama ini baik-baik saja lah. Kalau masalah desil, kalau saya perhatikan juga ini banyak yang nggak tepat sasaran. Karena saya juga sebagai RT di kampung saya, warga yang dua-duanya PNS. Jadi mereka begitu dicek desilnya desil 1. Menurutnya, masih ada masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum masuk kategori desil yang sesuai sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah. Ridwan berharap ke depan evaluasi dan pembaruan data dapat dilakukan secara berkala agar layanan kesehatan lebih tepat sasaran dan merata. Diah Novritaria melaporkan. Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Informasi terakhir dari Singkil, ratusan buruh yang tergabung dalam ABKS menggelar aksi damai di lapangan Beringin guna menyuarakan 10 tuntutan kesejahteraan pada May Day. Kita simak laporan rekan Juprianto. Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi buruh Kota Subul Salam
atau ABKS memadati lapangan Beringin untuk menggelar aksi memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Aksi perdana itu menjadi momentum penting bagi para pekerja di wilayah Kota Sebulu Salam untuk menyuarakan hak-hak mereka secara kolektif. Gerakan itu merupakan kolaborasi dari 3 organisasi besar, yakni DPC Serikat Pekerja Nasional atau SPN, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, dan DPC Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia atau FSPTI. Selain itu, sejumlah pimpinan unit kerja juga turun ke lapangan untuk memperkuat barisan massa dalam menyampaikan tuntutan. Selain berkumpul di satu titik, para buruh mengisi kegiatan dengan melakukan konvoy yang tertib di sepanjang jalan protokol. Tujuan utama aksi tersebut untuk membangun komunikasi langsung dengan pemerintah daerah melalui audiensi tatap muka dengan Wali Kota Sebulu Salam. Dalam pertemuan tersebut, aliansi buruh itu secara resmi menyerahkan 10 poin tuntutan yang mencakup isu kesejahteraan, regulasi ketenagakerjaan, hingga perlindungan hukum bagi para pekerja lokal. Di antara poin krusial yang diajukan adalah desakan untuk segera membentuk LKS tripartit dan Dewan Pengupahan di Kota Sebulu Salam. Buruh juga menuntut sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan serta penyelesaian jaminan kehilangan pekerjaan bagi karyawan yang terkena PHK. Ketua Aliansi Buruh Kota Sebulu Salam, Teguh Nur Cahya, mengapresiasi antusias para pekerja yang tetap solid dalam menyuarakan perjuangannya. Dan juga kami akan terus melakukan audiensi dengan pemerintah dan memfollow up apa yang kami sampaikan pada hari ini. Ada 10 tuntutan poin itu akan kami follow up, bukan kami hanya menyerahkan secara simbolis saja, namun kami tetap berkomitmen 3 organisasi akan tetap mengawal tuntutan-tuntutan kami, khususnya yang di daerah, pembentukan LKS tripartit dan Dewan Pengupahan Kota akan terus kita kawal komitmen kita ya. Meskipun ini merupakan aksi May Day perdana di Kota Sebulu Salam, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sebulu Salam Adita Karya, ia menyatakan bahwa pemerintah akan mengakomodir aspirasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa proses pembentukan Dewan Pengupahan saat ini telah mencapai tahap koordinasi dengan bagian hukum. Itu yang menjadi harapan kita, dan aspirasi yang mereka sampaikan tadi kita akomodir. Nanti kita sampaikan, ada beberapa memang menjadi tugas kami seperti pembentukan SK tripartit dan Dewan Pengupahan. Ini kan kita sebenarnya ini sudah sampai ke bagian hukum, tinggal ditindaklanjutin dalam proses di bagian hukum. Kita sudah sampaikan itu usulan rencana surat keputusannya atau pembentukan Dewan Pengupahan yang disampaikan Pak Wali Kota dukungan terhadap upaya pembentukan Dewan Pengupahan dan SK tripartit, maka kita akan mengikuti semua segalanya dengan aturan. Semua itu kan kita capai untuk mencapai bagaimana kesejahteraan karyawan dan buruh itu bisa dapat kita maksimalkan terhadap para perusahaan yang berliku-liku untuk mengakal-ngakalin atau cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan. Kita nanti terus upaya mengevaluasi setiap tindakan dan kebijakan mereka dalam mengambil suatu keputusan. Aditya menambahkan bahwa pihak pemerintah berkomitmen mengevaluasi tindakan pengusaha yang mencoba mengakali aturan demi keuntungan sepihak. Sinergi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan sejahtera di masa depan. Demikian, Juprianto melaporkan. Demikian Lintas 17 sore ini. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.